Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini merupakan materi kelima untuk pelajaran Ulumul Quran kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita menggunakan kitab Ushul fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga tasjirat kitab Ushul fit Tafsir. Nah, kita masih membahas tentang nuzulul Quran. Ya, pada materi sebelumnya telah kita baca penjelasan beliau rahimahullah tentang fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Faidah-faidah mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Sekarang kita lanjutkan di halaman 13 ya. Silakan dibuka kitabnya halaman 13. Subbab umumul lafzi wa khususus sabab. Nah, masih di bawah nuzulul Quran ya. Masih di bawah bab nuzulul Quran tentang umumul lafzi wa khususus sabab. Keumuman lafaz dan khususnya sebab. Maksudnya sebab turun. Jadi ada ayat yang lafadznya bersifat umum, berlaku umum walaupun sebab turunnya ayat itu terkait dengan seseorang ya, dengan orang tertentu. Nah, ini tidak kita baca semua, sudah kita ringkas di kitab ini ya. Tasjirat kitab Ushul fit Tafsir. Silakan dibuka halaman 3. Nah, halaman 3 bagian bawah ini kita baca idza nazalatil ayatu li sababin khas wa lafdhuha am. Idza jika nazalat turun al ayat li sababin khas karena sebuah sebab khusus ya, terkait dengan seseorang misalnya. Walafdhuha am, tapi lafaz ayat itu ya, kalimat-kalimatnya bersifat umum. Kana hukmuha syamilan li sababiha wa likulli ma yatanawaluhu lafdhuha. Maka hukumnya ya, hukum yang terkandung pada ayat itu syamilan li sababiha, mencakup atau berlaku bagi sebab turunnya ayat itu. Maksudnya orang yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Walikulli ma yatanawaluhu lafdhuha, dan juga berlaku untuk segala sesuatu yang dicakup oleh lafaz itu ya, jadi berlaku bagi yang lain juga. Nah, jadi intinya jika ada sebuah ayat yang kalimatnya bersifat umum ya, hukumnya bersifat umum walaupun sebab turunnya ayat itu karena seseorang ya, misalnya peristiwa yang terkait dengan seseorang ya, solusi atau hukum yang terkait dengan seseorang, maka ya, karena kalimat dalam ayat itu bersifat umum, hukumnya juga berlaku umum ya, untuk semuanya, tidak hanya untuk orang yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Contohnya ini misal dzalik ayatul li'an. Ayat-ayat al-li'an yang menunjukkan, menjelaskan tentang saling melaknatnya antara suami istri. Jika ada salah satu dari mereka yang menuduh pasangannya berzina ya, nah, selingkuh. Nauzubillah min dzalik. Ayatul li'an wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat ke-6 sampai 9.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang, ya, maksudnya para suami yang yarmuna, menuduh, ya, menuduh zina azwajahum, istri-istri mereka. Walam yakun lahum syuhada, walam yakun lahum syuhada, tetapi para suami itu tidak memiliki saksi, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri, ya. Nah, para suami yang menuduh istri mereka berzina itu tidak memiliki saksi kecuali dia sendiri, ya. Dia yang melihat istrinya selingkuh atau berzina dengan, ya, laki-laki lain, ya. Ila qalihi, sampai firman Allah Ta'ala, in kana minas shadiqin, jika dia termasuk orang-orang jujur. Nah, surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Kita lihat lengkapnya ya di Al-Quran. Surat An-Nur, ini ayat ke-6 tadi. Kita baca, walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang, maksudnya para suami yang yarmuna azwajahum, menuduh zina istri-istri mereka. Walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, sedangkan para suami itu tidak memiliki saksi, ya, atas tuduhan itu kecuali diri mereka, ya. Dia sendiri yang melihat istrinya berzina, ya, dengan laki-laki lain. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin, maka persaksian salah seorang di antara mereka, itu para suami itu. Jadi kasus ini dibawa ke hakim agama, ya, ke pengadilan agama. Kemudian keduanya bersumpah, ya, saling bersumpah, ya, saling bersumpah, saling melaknat. Si suami bersumpah, ya, atau bersaksi arba'u syahadat, 3 persaksian, maksudnya 3 kali sumpah, ya, 3 kali pernyataan. Arba'u syahadatin billah, 4 persaksian dengan nama Allah. Innahu laminas shadiqin, sesungguhnya dia, si suami itu, benar-benar jujur, ya, jujur dalam tuduhannya, tidak berdusta. Nah, jadi di hadapan hakim, suami istri ini saling bersumpah, ya. Pertama, si suami bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa dia jujur dalam tuduhannya. Kemudian wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Sumpah yang kelima, yang masih sumpah si suami itu, anna la'natullahi alaihi, bahwa dia bersumpah, ya, siap dilaknat oleh Allah, in kana minal kadzibin, kalau dia bohong, ya, kalau dia bohong atau dusta dalam tuduhannya itu. Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Wa yadra'u, dan menghindarkan atau melindungi, anha, dari si istri itu, al-adzaba, dari hukuman, ya, hukuman pengadilan. Antasada arba syahadat, jika si istri itu juga bersumpah 4 kali, ya, billahi, dengan nama Allah, innahu laminal kadzibin, si istri bersumpah bahwa suaminya itu bohong, ya. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah siap dia terima, ya, si istri itu, dia siap menerima kemurkaan Allah in kana minas shadiqin, jika memang suaminya itu benar, ya, jujur dalam tuduhannya. Jadi jika dia memang si istri itu benar-benar berzina, ya, berselingkuh. Nah, baik. Ini ayat ke-9, ya. Jadi ayat ke-6 sampai ke-9. Ini ayatul li'an. Nah, di ayat al-li'an ini sebab turunnya khusus, ya. Sebab turunnya karena seseorang. Ini. Idza nazalatil ayat li sababin khas. Tapi kalimatnya bersifat umum, ya. Maka hukumnya umum untuk semuanya, berlaku untuk semuanya secara umum, ya. Kita lihat di kitab.
Nih, setelah menyebutkan ayat tadi, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan sebuah hadis ya yang menjelaskan sebab turunnya ayat tadi. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Hilal bin Umayyah ya, seorang sahabi ini menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi perkara itu dibawa kepada beliau, kemudian beliau mengatakan al-bayyinah au haddun fi dhahrika. Datangkan bukti atau kamu akan dicambuk ya. Kamu akan dihukum had di punggungmu. Ya. Karena hukuman bagi orang yang berzina orang lain ya, padahal tidak seperti itu, maka dia dihukum 80 cambuk ya di punggungnya. 80 kali cambukan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Hilal ini mendatangkan bukti. Kalau tidak dia akan dihukum. Maka Hilal berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadiq." Demi zat ya, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, inni lasadiq, sesungguhnya aku jujur. Ya, aku benar, tuduhanku benar. Fala yunzilannallahu ma yubri'u dhahri minal had. Dan sungguh Allah benar-benar akan menurunkan menurunkan wahyu yang akan membebaskan punggungku dari hukuman had. Ya, ini ucapan sahabat tadi. Yakin dengan pertolongan Allah. Lalu malaikat Jibril ya alaihissalam turun pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawakan ayat tadi, ya, ayatul li'an. Walladzina yarmuna azwajahum sampai in kana minas shadiqin. Surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Jadi sebab turunnya ayatul li'an ini khusus ya terkait dengan kasus tuduhan Hilal bin Umayyah terhadap istrinya, ya, tuduhan zina. Kan tetapi hukumnya umum, ya, umum berlaku bagi beliau, bagi Hilal ini radhiyallahu anhu, juga bagi seluruh kaum muslimin, ya. Dengan dalil ini dari hadis Al-Bukhari juga dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa seorang sahabat yang lain bernama Uwaimir Al-Ajlani mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengatakan, wahai Rasulullah, jika ada seorang laki-laki ya yang mendapati istrinya sedang berzina ya dengan laki-laki lain, apakah si suaminya ini boleh membunuh laki-laki itu ya yang berzina dengan istrinya? Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad anzalallahu al-Quran fika wa fi sahibatik." Sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran tentangmu dan tentang istrimu. Lalu beliau memerintah keduanya ya untuk mula'anah tadi, saling bersumpah atau saling melaknat dengan apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Ya tadi yang disebutkan atau disyariatkan dalam surat An-Nur ayat ke-6 sampai 9. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hukum ayat al-li'an tadi umum ya, hukumnya berlaku umum untuk Hilal bin Umayyah menjadi sebab turunnya ayat tadi, dan juga untuk selain beliau dari kaum muslimin. Ya. Ini dalil akan kaidah tadi ya. Jika ada sebuah ayat yang turun karena sebab yang khusus tapi lafadznya bersifat umum, maka hukumnya juga umum ya. Berlaku tidak hanya bagi orang yang menjadi sebab turunnya ayat tadi, tapi juga bagi kaum muslimin yang lain. Nah, ini penjelasan dari judul sebab tadi, ya, umumul lafzi wa khususus sebab, umuman lafaz dan kekhususan sebab. Nah, ini yang bisa disampaikan pada materi kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di materi berikutnya.
Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.